Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Dani dengan nomor induk mahasiswa 20123050 dari Prodi S1 Informatika. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi yang mungkin insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian semua. Materi yang pertama yaitu tentang wawasan nasional, lalu materi yang kedua tentang ketahanan nasional, juga materi yang terakhir yang ketiga yaitu tentang bela negara. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu materi tentang wawasan nasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wawasan nasional dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nasional? Mari kita bahas. Nah, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional ini bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, jika suatu wilayah dan bangsa seperti Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nasional, nah mungkin beberapa hal negatif bisa terjadi, diantaranya yang pertama ada disintegrasi bangsa, yang kedua lemahnya ketahanan sosial, yang ketiga ketidakadilan dan ketimpangan sosial, dan yang terakhir kurangnya kesadaran tentang geopolitik. Nah, baik teman-teman, mari kita langsung masuk saja ke materi yang kedua, yaitu tentang ketahanan nasional. Nah, apa sih yang dimaksud ketahanan nasional sebagai konsepsi dan sebagai suatu strategi? Nah, mari kita bahas teman-teman. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya guna menghadapi segala ancaman baik dari dalam maupun luar yang biasa membahayakan kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keselamatan seluruh warga negara. Ketahanan nasional dapat dibahas dari dua perspektif. Yang pertama yaitu sebagai konsepsi dan yang kedua sebagai strategi. Nah, baik kita bahas yang pertama yaitu sebagai konsepsi. Ketahanan nasional adalah cara pandang atau pemikiran mengenai bagaimana suatu bangsa harus mempersiapkan diri dan bertahan menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Lalu yang kedua sebagai strategi. Ketahanan nasional merupakan langkah-langkah konkret yang diambil oleh negara untuk mewujudkan dan memelihara kondisi ketahanan yang kuat. Strategi ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Nah, baik, kita langsung masuk saja ke materi yang ketiga, yaitu tentang materi bela negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bela negara, dan berikan contohnya dalam konteks kita sebagai mahasiswa. Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara bukan hanya tanggung jawab militer, tapi juga tanggung jawab bagi seluruh warga negara, termasuk kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran penting dalam bela negara. Sebagai generasi muda yang berpendidikan, mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi dalam menjaga dan memajukan negara melalui berbagai tindakan. Nah, contoh bela negara dalam konteks mahasiswa yang pertama yaitu aktif dalam kegiatan akademik, yang kedua mengikuti organisasi dan kemahasiswaan, lalu yang ketiga mengembangkan inovasi dan teknologi, lalu yang keempat meningkatkan kesadaran hak dan keadilan, lalu yang kelima mengikuti kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, mengapa sih diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ketahanan nasional dan bela negara adalah dua konsep yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu bangsa. Nah, berikut adalah penjelasan mengapa kedua konsep ini sangat diperlukan. Nah, kenapa sih ketahanan nasional sangat penting bagi suatu negara?
Karena yang pertama bisa menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Lalu yang kedua bisa meningkatkan stabilitas nasional. Lalu yang ketiga bisa menghadapi ancaman dan tantangan. Lalu yang keempat bisa meningkatkan kepercayaan internasional. Lalu yang terakhir bisa memperkuat kemandirian dari bangsa itu sendiri. Lalu yang kedua tentang bela negara. Kenapa bela negara sangat penting bagi suatu negara? Karena yang pertama bisa membangun kesadaran nasional, lalu bisa mempertahankan kedaulatan, bisa juga menjaga keamanan dan ketertiban, bisa menghadapi krisis dan bencana, bisa meningkatkan partisipasi warga negara, lalu bisa juga menambahkan karakter dan disiplin. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep ketahanan nasional dan bela negara, suatu bangsa dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan doakan semoga rezeki saya lancar. Amin.